Pengadilan Negeri Landak menggelar sidang lapangan terkait sengketa warga Desa Keramas dengan PT Satria Multisukses, Kamis 26 September 2024. Berdasarkan fakta di lapangan, lahan plasma milik warga yang masuk dalam hak guna usaha tidak pernah dikelola oleh pihak perusahaan. Pengadilan Negeri Ngabang menggelar sidang lapangan terhadap perkara nomor 13 PDT.G 2024 PN.NBA antara seorang warga Desa Keramas atas nama Kandar dengan PT Satria Multisukses atau SMS. Sidang ini bertujuan untuk melihat fakta lapangan terhadap pokok perkara. Saat di lapangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Landak melihat lahan milik warga seluas 43,3 hektar tidak dikelola oleh perusahaan sejak tahun 2009 hingga 2024. Meskipun masuk dalam HGU sehingga sangat merugikan pemilik lahan. Pemilik lahan, Kandar, mengatakan sebagian lahan yang ia tanami sawit sempat dipanen oleh perusahaan namun tidak dirawat dengan baik. Ia berharap Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang adil dan meminta PT SMS untuk mengembalikan lahan tersebut jika tidak mampu mengelolanya. Ini tanggal 26 September 2024, Majelis Hakim PN Ngabang turun sidang di lapangan untuk pembuktian fakta. Lahan saya yang ditelantarkan dan tidak ditanami oleh PT Satria Multisukses, dan kita pun di sini berada di titik koordinat di tengah-tengah lahan tersebut. Nah, kalau tidak percaya, lihat pohon-pohon kayunya sudah pada tumbuh, dan ada pun 18 di perkiraan 18 hektar yang saya tanam dipanen oleh perusahaan PT SMS, dan saya tidak keberatan karena di situ saya nanam itu pembuktian. Tapi PT SMS hanya manen sementara, tidak merawat, akhirnya ditelantarkan juga. Yang ditanam ditelantarkan, yang belum ditanam pun ditelantarkan. Jadi seperti itulah perkara kita ini. Saya menggugat PT SMS. Iya, betul, tidak ditanam. Saya berharap kepada Majelis Hakim memberikan keadilan yang seadil-adilnya, dan saya berharap kepada pihak perusahaan bahwa lahan ini kalau tidak mampu menggarapnya, dikembalikan kepada saya sebagai pemiliknya. Tetapi kalau memang masih ingin untuk mengelola lahan tersebut, bermitra dan berbagi hasil, mereka harus membayar kerugian saya sejak dari 2009 sampai 2020. Kuasa hukum Kandar, Kartius, menjelaskan bahwa pihaknya menuntut 3 hal kepada perusahaan karena dinilai merugikan masyarakat dan negara karena lahan yang seharusnya memberikan kesejahteraan justru terbengkalai. Dua tuntutan kita. Pertama, 280 harus direalisasikan. Kemudian kebun sawit 43 hektar dipelihara. Kalau tidak, yang ketiga, lahan dikembalikan oleh penggugat. Bahkan penggugat siap mengembalikan 23 juta dari uang perusahaan yang 2009 itu. Siap. Hari ini pun siap. Penggugat mengembalikan uang asal perusahaan mengembalikan tanah kepada masyarakat. Daripada disia-siakan, ditelantarkan, yang tidak menghasilkan. Ini merugikan negara, merugikan masyarakat. Yang seharusnya masyarakat sejahtera dari perkebunan sawit menjadi sengsara. Itu harapan kita. Kita ada 3 gugatan kita. Pertama, 2080 harus direalisasikan dan bersih. 20 itu bukan potong operasional segala macam. Potong operasional 0, masyarakat terima. Kita sudah punya pengalaman, saya punya bukti. Saya pengawas di salah satu koperasi di plasma. Enggak begitu 20%-nya, enggak begitu. Nah, kemudian kalau memang perusahaan tidak serius, tidak mau 2080, tidak mau juga menanam mengelola sawit 43 hektar, kembalikan aja tanah itu ke masyarakat, batalkan perjanjian. Siap penggugat, tidak usah 22 juta, 25 juta pun dibayarnya. Apalagi 22 juta, anda ada duit, dia kredit. CU masih percaya dengan dia. Tapi kan karena direkturnya tidak bisa diwakili kuasanya. Makanya seharusnya kuasanya memahami objek. Kan seperti itu. Ini kan kedudukannya sebagai saksi pekerja. Ya. Yang digugat masalahnya bukan RC-nya. Tapi yang digugat perusahaannya. Perusahaannya diwakili oleh kuasa. Kuasa menjelaskan. Ini seperti itu seharusnya. Ya. Agak lucu kalau misalnya kuasa tidak bisa menjelaskan. Jadi kuasa tidak tahu menahu bagaimana cara menanam dan sebagainya. Karena kami tidak memeriksa saksi agendanya hari ini. Kami memeriksa lapangan. Yang kami tanya prinsipal langsung,
saksinya hanya membenarkan objek atau tidak, itu aja. Sidang ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi Kandar dan mendorong penyelesaian yang baik di masa mendatang. Setelah ini, sidang kembali diagendakan 2 minggu ke depan. Dari Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Tim Liputan Ruwai TV mewartakan.